Nah, karena hari ini cuma ada Ulun yang kosong gitu kan, dan Ulun juga yang mengurus TK juga, jadi saya diutus untuk memberikan contoh terlebih dahulu di depan gitu, bagaimana cara mengajar anak-anak gitu. Mungkin kayak Ibu Risa yang ikut Ibu Putri baru ngeliat Ulun gitu. Wah, Ainun, Dito, Sahdi, sama Zikri. Oke, gak apa-apa ya, meskipun ada 4 orang yang udah datang, kita tetap aja baca doa sambil tunggu temannya datang ya. Oke, ayo kita tengadahkan tangannya. Iya, tangannya diangkat. Baik, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala tundukkan. Habis absen? Hanya berapa orang? Ya, sudah. Apa kabar teman-teman? Baik. Ya, baik. Apa kabar Dito? Baik. Ya. Lihat, perhatikan Ibu. Tunduk, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya kita mau absen. Ibu mau tahu berapa orang yang sudah datang di kelas Venus. Kita absennya sambil nyanyi ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang tangannya ke kepala, tundukkan kepalanya, lihat, berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan menggunakan otot-otot besar atau seluruh anggota tubuh. Biasanya contoh dari kegiatan motorik kasar ini adalah berlari, melompat, berjalan, bermain sepeda. Maksudnya menggaring sepeda. Oke. Motorik halus. Motorik halus adalah gerakan yang membutuhkan otot-otot kecil. Otot-otot tersebut Ilmu yang kami dapat saat seminar pada minggu lalu dengan tema School Based Occupational Therapy dan Special Education in Malaysia yang dibawakan oleh Puan Mahfuzah binti Zainul. Beliau adalah seorang occupational therapy atau terapis okupasi, dan juga beliau bekerja di Ministry of Education, memberikan pelayanannya itu kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua inilah yang selalu membersamai anak ataupun siswa ini yang ada di rumah, agar pembelajarannya itu tidak hanya berhenti di sekolah saja, tetapi juga di rumah gitu. Oke, masuk kepada framework of occupational therapy in special education Malaysia. yaitu Coba bacanya ini. approach gitu ya. Pokoknya artinya itu pendekatan gitu. Jadi apa sih yang harus dilakukan occupational therapy gitu? Pendekatan apa yang harus dilakukan occupational therapy sebelum anak itu masuk sekolah gitu. Nah, yang pertama itu ada pull out service. Dampak dari terapi seni itu juga bagus gitu. Nah, seni itu nggak harus dia musik atau apa gitu. Hal sederhana itu misalkan mencetak pasir kah itu dari botol, oh iya dia jadi mangkuk kan, oh dia jadi setengah lingkaran ya gitu. Atau misalkan daun Yang bahwa itu wajib untuk diantar bersekolah gitu. Kalau kita kan di sini di Indonesia tuh ada SD, SMP, SMA gitu kan. Kalau SD oleh OT di Malaysia itu
banyak gitu. Nah, banyak sekali sekolah yang khusus anak ABK tuh maju-maju gitu, layanannya tuh bagus sekali, kurikulumnya Masya Allah, pengerjaannya apalagi gitu. Jadi mereka tuh gencar banget, bagus banget gitu. Nah, dan Untuk mempermudah untuk orang tua yang rumahnya jauh, anak-anak ABK yang rumahnya jauh, ya disediakan penginapan ini gitu. Terus juga sekolah-sekolah ini disediakan untuk ABK yang berumur 7 tahun sehingga 19 tahun. Jadi bermula seawal 7 tahun sehingga 19 tahun. Seperti yang dijelaskan Bu Tika tadi, 7 sekolah. Nah, itu tuh ada short term tertentu yang orang tua tuh nggak mau tuh membuatkan cut OKU ini untuk anaknya, mungkin karena ya wajar gitu. Nah, pasti ada untuk yang sekolah di vokasional, mengambil vokasional, ditambah lagi nih setahun, jadi usia 20 tahun tuh mereka luar biasa itu mengajar, kayak pembelajarannya, akademiknya, keterampilannya itu semua diasah di sekolah-sekolah gitu. Jadi luar biasa banget kerajaan Malaysia memberikan bantuan untuk ABK. Semoga di Indonesia nanti ada gitu, nah paling enggak bantuan untuk anak-anak ABK ya. Terus TV V4 ini nanti ada di saat itu kayak contoh gambar, mencari gambar anak panah. Nah, terus yang short ini adalah kayak buku apakah anak itu udah bisa memegang atau udah capek, yang sivilis tadi yang dibilang itu. Terus kalau di VM ini itu buku yang menggambar, menirukan seperti kayak penyari salah di motoriknya atau di motorik atau di gangguan di motorik atau di movement ABC ini kayak di motorik kasar, seperti nanti gambarnya itu ada kayak meronce, memasukkan benang. Terus kalau school furniture ini adalah fungsi dari sekolah. Gitu, tidak boleh mendorong, nggak boleh narik-narik baju dan sebagainya, itu nggak boleh. Nah, kenapa kita harus mengajarkan seperti itu? Itu menghindari masalah yang akan terjadi di luar nanti sana. Takutnya dengan masalah yang pengalaman Husen tadi, karena dia anak ABK, dia lalu dijadikan kambing hitam gitu. Oh, dia itu nggak paham, dia perlakunya nggak bagus, coret-coret baju anak. Indonesia pun sama gitu, diatur oleh pemerintah. Jadi untuk bisa masuk ke sekolah umum, sekolah itu harus punya label bahwa sekolah itu memang inklusi. Tidak sembarangan masuk, asal masuk mau masuk ke sekolah umum gitu. Tapi di sekolah umum tuh dia nggak bisa nggak ada label inklusinya gitu. Anak itu nggak bisa masuk gitu. Jadi pemerintah